Jadi kadang-kadang orang nanya Mongol lebih enak manggil lu Roni apa Mongol. Saya lebih suka dipanggil Mongol Bapak Ibu. Karena yang manggil Roni itu pasti keluarga. Dan gak jauh-jauh dari uang beras, uang listrik. Jadi kalau saya lagi di mall ada yang manggil Roni, Mongol langsung kabur. Ini pasti mama pesodara itu. Tapi kalau manggil Mongol, what's up bro, keren bro, jangan lupa ya paslonnya. Karena lagi masa kampanye. Artis banyak banget diundang di kampanye. Apalagi besok udah kampanye besar ya. Dari pagi sampai malam. Tuh kalau dia penyanyi danduk 20. Itu berapa ya, 20 miliar habis budgetnya. Tapi kalau Mongol buat kampanye gak ada hitung-hitungan bayaran. Terserah berapa, kalau gak ngasih sih keterlaluan juga. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang orang kan suka ngomong begini sama Mongol. Ngol, ini kita hidup lagi gak baik-baik aja. Di sana ada bencana gunung meletus. Di sini ada tabrakan beruntun kilometer 92. Nanti katanya akan ada pesawat jatuh. Nanti akan ada begini begitu. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Bagaimana sih Bang Mongol biar kita terhindar dari bahaya? Apakah gua harus di rumah aja Bang? Nonton Netflix? Ya silakan kalau membernya VIP. Di rumah pun kita belum tentu selamat, tahu-tahu ya kebakaran. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menikmati hidup, itu ada di kita pilihannya. Apalagi ini ya udah mau tahun baru. Bang enak tahun baru di mana Bang? Jakarta aja ya. Jakarta juga keren loh Pak. Bundaran HI itu pasti tutup untuk pesta kembang api. Selama kita bisa menikmati dan tidak dongak itu udah bagus Pak. Jadi kalau 5, 4, 3, 2, 1 jangan ke atas kita ngadepnya. Ngadep samping aja. Karena kalau ke atas sumbu petasannya jatuh, asem rasanya. Teman saya pernah sumbu petasan Pak yang tadi pupak, sumbunya melorot ke dalam Pak. Mau di mana? Murah tahun baru, bisa di Bali. Yang penting jangan pulang kampung. Murah itu hilang Pak. Serius Pak, apalagi saya Manado, pulang kampung Manado. Haleluya. Datanglah tanggal 1 Januari. Buat yang hadir orang Manado pulang tahun baru, Natal tahun baru di Manado, kapan bagus pulang? 1 Januari. Tiket diskon 30%. Pas nyampe di sana, selamat Natal tahun baru ya. Mana donat dang? Donat tuh doi Natal. Kita langsung bisa jawab, so lewat. Sekarang so 1 Januari. Minggu lalu Natal so lewat, berarti kita bebas biaya untuk memberi 1. Karena berarti dotan, doi tahun baru, udah bukan lagi donat. Jadi saya juga lakukan itu, kalau udah tahun baru saya nyampe Manado tanggal 1. Tinggal kasih duit 5 juta, belilah babi 5 kilo. Selesai, gak ada harus beli baju, udah lewat pestanya. Kalau telepon kita pulang tanggal 20 Desember. Haleluya. Proposal Natal masih belum ada yang ditarik itu. Bisa datang ke rumah lagi kita. Kita masih kekurangan dana Pak, 15 juta. Nggak dikasih. Penghakiman terjadi saat itu juga. Saya Natalan nggak pernah pulang Manado Pak. Saya pernah loh Natalan. Saya jadi stand up 2011. 2013 saya pulang Manado. 24 saya nyampe, 25 saya pulang. Abis Pak. Abis. Rekening sampai tulisan decline udah gak bisa gesek. Buat beli sirup marjan udah gak bisa ATM-nya. Udah habis diambil satu-satu. Karena diumumin sama saudara yang satu. Nah apakah sih ada Roni di rumah? Haleluya. Nggak nyampe 2 menit satu datang dengan Gojek, satu datang dengan sama Gokar dari situ. Aduh haleluya. Ini kalau ginjal pegadaian buka, gua gade di ginjal. Serius loh. Jadi saya lebih banyak kan tahun baruan di mana? Di Bali Pak.
Bawa tenda kalau udah gak ada hotel. Pantai di Bali luas. Kita bisa tinggal di anggaplah kita lagi berkemah. Jadi menghadapi hidup, menikmati hidup semuanya tinggal tergantung kita. Anda mau ribet, akan ribet hidupmu. Tapi kalau Anda mau santai, maka santailah hidupmu. Tergantung dari kita. Sama juga dengan kita, ingin sukses tergantung kita. Ada momen kadang kita kalau orang yang malas, ntar aja deh, nanti deh. Nanti deh, waktu Tuhan kan selalu yang terbaik. Padahal waktunya udah dikasih. Ntar deh. Saya enggak. Saya stand up di Komedi Cafe Kemang. Ditantang. Lu kalau nggak bisa, lu berarti bener homo. Saya ingin buktikan saya enggak. Saya stand up. Ternyata di situ ada eksekutif produser TV. Langsung dipanggil stand up 2011 tanggal 22. 29 tayang, booming sampai hari ini. Cara Tuhan tuh luar biasa, tinggal tergantung kita. Udah jadi manggung 3 tahun penghasilannya 117 M. Itu yang saya lakukan. Bermasalahnya di mana, Pak? Mengembalikan milik Tuhan itu masalah paling berat saat itu. Karena 117 miliar 10%-nya. Aduh Tuhan, banyak sekali kan. Dulu kita masih gembel jalanan. Penghasilan 1.900.000. Dibawa ke gereja tiap bulan 200.000. Saya tambahin 10.000. Harusnya kan 190. Saya bilang sama Tuhan, tas genap nih 200. Berkati tapi hidup. Rajin bos. Mendadak jadi artis, penghasilannya berbeda. Otak kita langsung mumet. Duh, gereja mana ya yang gak pakai perpuluhan? Ternyata dalam hal duit, Pak, Cinanya Mongol lebih kenceng loh daripada Manadonya. Duh, kalau dalam hal gengsi, Manadonya lebih kencang. Biar miring rumah, yang penting cincin 5. Jujur Pak, saya pas nggak, aduh bebas, aduh darah Yesus, kasih nggak ya? Ini kayaknya gede banget. Telepon gembala sidang. Saya telepon Bu Gembala, Bu, bisa nggak 10 juta aja? Oh nggak apa-apa Pak Mongol. Kalau Mongol mau ngasih 10 juta mah kita gereja selalu menerima. Deh, tutup. Temen bilang, Mongol Tuhan punya. Yaudahlah, oke. Berilah apa yang Tuhan punya. Dikembalikan. Mendadak 2 minggu nggak gereja, balik ke gereja Ibu Gembala cincinnya udah gede. Tadi kalungnya di dalam baju, sekarang udah direnceng di sini. Gue langsung, di duit gue dibeli kalung. Jujur aja Bapak Ibu, saya nggak bohong Pak. Pak Gembala tadinya jamnya Alba, yang beli di Senen. Stainless steel cuman bulatnya, rantainya enggak, hijau di belakang kayak ada lumut gitu. Sekarang udah jadi guest collection. Lah saya masih Seiko. Langsung bilang, yang kaya gua apa dia sih? Menghadapi hidup enak, muncul masalah. Apa yang mau lakukan? Wah, gua kan kenal baik sama jenderal ini. Saya kenal baik sama menteri ini. Saya kenal baik sama gubernur ini. Disitulah mulai Mongol mengandalkan apa? Koneksi yang Mongol miliki. Saya punya nomor orang-orang besar di handphone ini. Handphone ini untuk buka buku 3 kali bisa buka. Enggak, dia nyala, angus. Pakai biji mata, pakai jempol, pakai suara. Jadi handphone ini mau ditaruh di sini, Anda bawa pulang, pergilah dengan selamat. Ngandelin Mongol langsung.
Dari situ saya masuk, ternyata begini, ternyata begitu. Tuhan ajarin Mongol bahwa ternyata dalam hidup kita nggak boleh ngandelin manusia. Amin. Siapapun Anda, mau saudara sepupumu bintang 3 sekalipun, Tuhan marah kalau kita ngandelin manusia. Dari situ saya belajar Bapak Ibu, bahwa ternyata hidup ini hanya Tuhan pegangan kita. Gak bisa kita berharap pada teman, sahabat, saudara, tetangga, gak bisa. Mengharapkan siapa? Di saat yang tidak terduga belum tentu mereka menolong. Kalaupun mereka menolong, habis masa lalumu di saat engkau sukses. Dulu lu kalau gak ada gue, sama juga Mongol. Dulu di saat hidup di Jakarta, dibawa orang, punya saudara jenderal bintang 2, dipinjemin duit 300, gak punya. Saya bingung kok bintang 2 gak ada duit 300. Di saat gue jadi artis, ditelepon Ron kalau ngana mau ke istana, panggil de omne. Karena dia tahu Mongol sering ke istana negara. Padahal cuma untuk foto bersama. Jadi kita coba buka sama-sama teman-teman Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Kenapa Mongol harus pakai kacamata? Karena saya matanya silinder, otaknya yang minus. Jadi itulah kenapa ditaruhnya di atas. Otaknya minus, matanya silinder plus. Jadi kita buka Yeremia 17 ayat 5. Kita baca sama-sama dengan suara nyaring 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini banyak banget orang yang khotbahin. Tapi saya khotbahin karena berasal dari pengalaman saya. Ternyata ngandelin manusia itu Tuhan bilang terkutuk loh Bapak Ibu. Apalagi mengandalkan kekuatan kita. Plus udah begitu hati kita jauh lagi dari Tuhan. Oh Tuhan. Jadi kita menikmati hidup mendingan selalu melekat erat kepada Tuhan. Niscaya jalan kita baik-baik saja sekalipun berat. Tapi tetap kita masih bisa melangkah dengan pasti. Amin. Gak gampang, apalagi saya seorang artis Pak. Jelek-jelek begini Pak, artis nasional. Apakah Anda berpikir saya baik-baik saja hidup dalam dunia keartisan? Tidak Pak. Godaannya banyak. Gosipnya kenceng. Kita salah make baju jadi bahan omongan. Makan aja di warteg, keluar tuh berita. Katanya stand up komedi termahal. Kok di warteg? Kita giliran makan di hotel bintang 5. Hedon hidupnya. Diserba salah. Lalu suruh gue makan di rumah. Gak ada yang masak Pak. Naik pesawat begitu juga. Kita yang bisnis kelas kan diumumin paling pertama masuk. Duduk lewat penumpang. Sombong ya. Kita duduk di ekonomi dia bunyi lagi. Oh so miskin Kang. Jadi lu suruh gua duduk pangkuan sama pilot gitu. Kenapa jadi masalah? Jadi jangan Anda berpikir kami artis itu enak. Enggak Pak. Saya bisa menikmati dan melewati hidup day by day karena perkenanan Tuhan. Saya pakai aksesoris banyak dibilang sombong. Enggak pakai. Udah di pegadaian semua tuh pasti. Diserba salah Pak, serius. Apalagi itulah kenapa saya kalau makan selalu harus lihat kiri kanan. Takut ada lambe turah. Artis kadang-kadang bukan takut sama Tuhan aja, sama lambe turah juga dia takut. Saya jalan nih sama cewek. Mongol itu kan duda. Wah ini pasti nih selingkuhannya. Tapi dia khotbah di mimbar. Wah gak bener hidupnya. Dah meredakan polemik jalan sama cowok. Bunyi lagi tuh kan bener dia homo tuh.
Nah lu suruh gua jalan sama monyet? Gimana sih, jadi serba salah dalam hidup. Itulah resiko jadi seniman. Foto bersama kita mau, tapi timernya kadang-kadang suka keterlaluan. Ada timer nggak disetel, sekali pencet 10, 9. Udah foto bersama, nih paling kesel nih cewek-cewek nih. Foto kiri dia lihat, ih kelihatan gemuk aku bang, aku cocok di kanan, dia ambil kanan. Dia lihat lagi, ih aku cabi pipinya bang, dari atas. Nih mumet lo ngadepin hidup jadi seorang seniman. Belum lagi kalau ngadepin masalah, kadang manusiawi kita telepon orang untuk minta bantu. Tetapi di saat kita tenang, ingat ya teman-teman, ingat Bapak Ibu yang hadir hari ini, ketenangan itu bisa memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Jangan gerasa gerusuk, jangan panik ngadepin apapun. Tenang, Tuhan akan kasih jalan keluarnya. Karena kadang-kadang kita udah tahu pintunya, cuman karena kita mumet ngejelimet nggak jelas, kelewatan pintunya. Jadi kita nggak boleh ngandelin, oh saya sepupunya ini, om saya ini, sama kayak cerita orang Manado sama orang Sanger, orang Gorontalo sama orang Minahasa. Yang orang Gorontalo sombongin dirinya, kita PO Pak, tahun 74 kolonel. Berarti bintang berapa sekarang? Bintang 2. Marso pensiun. Yang Minahasa bilang, wih kita PO Pak 72 kolonel. Wih, berarti sekarang bintang 3. Marso pensiun. Orang Sanger nggak mau kalah. Wih kita PO Pak lebih senior 70, dia kolonel. 72 bintang 3. Ya kan? 74 bintang 1, 72 bintang 3, ini 70 Pak. Pasti bintang 4-nya enggak meninggal. Jadi ngadepin hidup tuh santai. Sama juga buat yang teman-teman hadir hari ini. Olahraga belum tentu membuat hidupmu umur panjang. Jadi jangan terlalu over. Nge-gym sampai 4 jam. Ngangkat barbel 2 jam. Untuk nyari apa? Six pack. Padahal six pack ada banyak yang ngondek. Ngangkat barbel 1, 2. 1, 2. Di abis ngangkat barbel aerobik. Cik. Abis aerobik sauna. Ngapain? Hidup sehat tuh yang paling pertama otakmu yang disehatin. Hatimu yang dibenerin. Body mah menyusul. Tapi bang Hercules six pack, siapa yang tahu Hercules six pack? Buncit lah yang diberkati Tuhan. Coba cek, sekarang buncit tuh idaman cewek-cewek di Jakarta. Six pack idaman cowok-cowok Jakarta. Anda makin six pack badannya, coba kalau ke toilet nggak diikutin orang. Buncit lambang kemapanan. Jadi cowok-cowok buncit, jangan kau tahan napas ketemu orang, lepas. Pakai sosok aku nge-gym, aku basket seminggu 2, enggak, lepas. Buncit lambang mapan. Jadi nggak usah ribet ngadepin hidup. Andalkan Tuhan, jangan andelin kekuatan sendiri. Kita mau kenal berapapun jenderal, yang namanya sebuah tindak kejahatan mereka akan mundur. Tetapi di saat kita berpegang pada Tuhan dan kita melakukan perintahnya, Tuhan yang paling depan membela hidup kita. Amin. Serius Pak. Jadi nggak usah ribet ngadepin hidup. Saya aja jelek boleh jadi artis. Masa Anda yang ganteng dan cantik gak bisa? Tapi kan bang, gak ada tapi-tapian nama Tuhan. Penundukan dirimu dan penyertaan Tuhan, itu yang akan membuat hidupmu sukses. Saya Pak, aduh Tuhan Yesus. Orang-orang Manado sampai bingung, kenapa dia bisa boleh jadi artis.
Napa kasihan bapak kita pe anak 174 DP tinggi Mongol. Cuman begitu-begitu jodoh hidup. Mau bagaimana mau bisa sukses kalau jam 6 sore kau udah dengan cap tikus. Sedangkan hidup ini butuh perjuangan Bapak Ibu. Ibu-ibu tuh paling tahu perjuangan hidup. Bagaimana caranya biar kiri dan kanan alisnya simetris sempurna. Itu perjuangan buat mereka Itu pakai cermin sampai depan belakang. Serius. Kita mah laki mah nyanya mau gombrong celana jadi, tapi ibu-ibu Pak. Shading kiri kanan gak simetris, tembem kelihatan. Belum lagi lipstik Pak. Lingkar bibir bisa ditambah. Yang lipstikannya di atas ini lebihnya. Jadi kalau dia minum kayak bebayang bibirnya di gelas. Itu presisi, perjuangan itu. Nah sama juga dengan hidup, butuh perjuangan. Jatuh bangunnya hidup itu manusiawi. Tetapi selama Tuhan menyertaimu, landasannya selalu rata. Amin. Tapi kan bang tetap goyang. Ya hidup itu goyang. Kalau lu gak goyang berarti lu udah meninggal. Orang aja di Afrika orang meninggal di tenteng pakai goyang-goyang. Ya kan? Tapi bang, tapi nggak usah, dalam Tuhan tuh nggak ada tapi-tapinya loh, serius Bapak Ibu. Tuhan bisa mengangkat siapa aja. Ini apalagi nih pilkada. Bang, calon yang ini kurang itu kurang. Semua calon pasti ada masa lalunya. Tetapi kita yang dewasa rohani jangan selalu memandang masa lalu. Karena kalau kita memandang masa lalu kita bengkok belakang. Tapi kalau memandang masa depan lurus pandanganmu. Tapi kan bang ribet kita. Tapi bang kan dia bukan orang Jakarta bang. Kok dia mau nyalon pemimpin Jakarta? Nah Anda baca nggak? Emang Yusuf orang Mesir? Emang Daniel orang situ? Buangan semua. Emang Abraham orang Hebron? Abraham orang Ur-Kasdim. Tapi di mana Tuhan tempatkan selama kita mau berkarya, gas. Amin. Nggak usah ribet. Pilih yang penting besok 27 datang. Siapa pilihanmu? Engkau yang tahu. Tapi jangan kayak main judi. Tuhan sertai. Tuhan siapa yang terbaik? Tuhan siapa yang terbaik? Peletek. Oh dia Tuhan. Ya ternyata tulisannya KPU DKI Jakarta. Oh, lu colok tuh KPU. Sama kayak kami di Manado dulu. Kami di Manado juga ada persekutuan doa yang dia baca Alkitab sesuai kehendak Tuhan. Tuhan berfirmanlah. Dia buka peletek perbatasan Matius dan Maleaki. Tulisannya perjanjian baru. Terus dia bilang apa? Tuhan tidak berfirman. Lu mah PA begitu. Kami di Manado, saya boleh jujur, Sulawesi Utara kota Kristen terbesar di Indonesia. Tetapi yang aneh bin ajaib banyak banget di Manado. Sampai hari ini. Mongol pakai jeans robek diomongin. Itu Mongol sohot bahot di gereja-gereja besar. Mar, cuma lihat di celana nyandak dalam Tuhan. Celana dalam Tuhan. Gue bilang oh berarti celana jeansnya pakai doa puasa ngejahitnya. Di celana orang dia dalam toko kok dalam Tuhan. Di gue kan artis endorse. Di telepon, bang pakai sepatu kita ya bang, nanti kita fotoin pas abang lagi show. Yang gak pernah endorse toko berlian. Soalnya dia takut jangan sampai disuruh pinjam, tau-tau Mongol kabur. Ke Jepang operasi muka jadi kayak kaisar. Orang langsung bingung. Nyantai bos.